Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya menyapa teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, di Asia, di Amerika, di Eropa, maupun di Afrika. Bertemu kembali dengan saya, Rina Solihin, dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, kali ini saya akan kembali berbagi kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Dalam kesempatan ini saya akan mengomentari salah satu perbincangan antara mualaf Irene Handono dengan Dondi Tan. Jadi mereka berdialog, berbincang-bincang. Sebenarnya mereka berbincang-bincang tentang agama mereka. Tetapi nyerempet, akhirnya menyinggung kekristenan. Nah, setelah saya perhatikan, ternyata banyak hal yang harus saya luruskan, tentunya tentang kekristenan, dari apa yang mereka perbincangkan tersebut. Karena orang mengatakan, kalau kesalahan dibiarkan, maka lama-lama orang menganggap sebagai sebuah kebenaran. Dan ini tidak boleh terjadi, teman-teman. Nah, untuk itu semoga apa yang saya paparkan kali ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, saya juga berharap semoga teman-teman Muslim juga tidak ketinggalan untuk menyaksikan ulasan saya ini. Banyak orang menyebut dirinya sebagai kristolog, tetapi sebenarnya mereka tidak punya pengetahuan yang benar tentang kekristenan. Sayang sekali, ya. Jadi saya lihat begitu latahnya ya teman-teman Muslim menyebut dirinya seorang kristolog, ya. Tetapi yang dipahami sama sekali tidak benar, begitu jauh panggang dari api, ya. Jadi Alkitab maksudnya apa, dia mengertinya apa, begitu, ya. Jadi sangat jauh sekali. Dan alangkah baiknya Anda ingin tahu tentang kekristenan, belajarlah dari orang-orang Kristen, bukan dari orang-orang Muslim. Oke? Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk terus mendukung channel Noverina Solihin ini, ya terus mendukung teman-teman, supaya apa? Supaya Injil bisa diberitakan ke seluruh dunia. Dan tentunya kita berharap, harapan kita yaitu Maranatha, Tuhan kita cepatlah datang. Karena dengan demikian kita memiliki apa yang selama ini yang menjadi harapan kita, itu bisa kita wujudkan, yaitu bersama-sama dengan Tuhan kita di sorga, teman-teman. Teman-teman, setelah saya mencermati perbincangan mereka, banyak hal ya yang mereka bahas, teman-teman. Kali ini saya hanya mengambil beberapa poin yang saya pikir ini urgent untuk saya respon ya teman-teman. Agar apa? Agar semua mereka yang mendengarkan kedua mu'alaf ini itu tidak tersesat. Ya, terutama umat Kristen, ya, jangan sampai termakan, tersesat dengan kebodohan-kebodohan mereka begitu. Ya, tentunya tentang kekristenan. Bagi saya, kalau mereka bicara apapun tentang agama mereka, I don't care. Silahkan saja, ya. Mereka punya versi A, versi B, versi C, ya, dan berbeda dengan di Alkitab. Silahkan, bahaslah agama Anda sepuasnya, bahas begitu. Tapi jangan merempet-rempet kepada kekristenan. Jangan merembet-rembet kepada Alkitab. Jangan merembet-rembet kepada Tuhan Yesus saya. Anda bicara Isa begini, begitu, silahkan. Itu versi kitab Anda.
Dan toh Isa Al-Masih itu nabi Anda. Itu bukan Tuhan saya. Ya, nabi Anda. Silahkan saja punya versi yang berbeda begitu. Ya. Tapi ketika Anda mengatakan Isa Al-Masih itu adalah yang kami percayai sebagai Tuhan Yesus atau Yesus Kristus, di situ timbul persoalan. Jadi harus saya bikin clear ya. Umi Irene Handono. So teman-teman, untuk tidak berlama-lama, kita dengarkan dulu apa sih yang mereka perbincangkan. Selamat mendengarkan. Buku ini untuk menjawab tuduhan-tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang pedofil. Saya sih secara singkat Umi ya, kalau dengar tuduhan seperti ini malah senang saya menjawabnya Umi. Ya, karena kita mereka sendiri ya. Ya, karena istilah pedofil sendiri baru ada tahun berapa, ya kan? Kemudian timbulnya istilah pedofil itu dikarenakan ada perubahan standar moral ya, Umi ya. Sedangkan pada saat Nabi Muhammad SAW di dalam hadis diceritakan menikahi Aisyah, itu standar moralnya mungkin berbeda dengan standar moral zaman sekarang, gitu Umi ya. Bahkan kalau kita lihat ke belakang lagi, umat Yahudi pun juga melakukan hal yang sama atau dalam arti mempunyai standar moral yang sama. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan bersama-sama ya bahwa mereka mengatakan banyak tuduhan ya, banyak tuduhan yang diarahkan kepada nabi mereka yaitu Muhammad. Ya, salah satunya dikatakan sebagai pedofil, ya. Pedofil. Pedofil itu apa ya? Yaitu orang dewasa suka dengan anak-anak. Ya, seperti itulah ya. Seperti itu yang dimaksud dengan pedofil. Dan mereka menjelaskan ya bahwa Muhammad itu bukan pedofil. Begitu, ya. Mengenai Muhammad misalnya menikahi Aisyah yang jauh lebih kecil ya, anak kecil ya, itu bagi mereka itu bukan pedofil ya. Jadi itu memang karena standar moral ya, karena standar moral berbeda pada zaman itu ya. Jadi abad ke-7 standar moralnya berbeda dengan abad ke-20 begitu. Makanya manusia-manusia di abad ke-20 menganggap itu sebagai pedofil, teman-teman. Tapi bagi saya tidak tertarik untuk membahas itu, ya. Yang saya tertarik meresponin adalah perubahan standar moral. Ini bagi saya yang menarik, ya. Mereka berbicara tentang perubahan standar moral. Teman-teman, apa maksudnya? Ya. Jadi maksudnya standar moral dari abad ke abad, ya, itu mengalami perubahan. Mengalami perubahan. Jadi kalau di abad ke-7 ya, sesuatu yang hari ini dianggap melanggar norma itu di abad ke-7 itu biasa aja gitu. Begitu maksudnya, ya. Jadi seiring berjalannya waktu ya, perubahan peradaban ya kan? Mungkin dari zaman jahiliyah kemudian berubah sekarang ke abad modern ya, yang beradab. Akhirnya orang yang hidup di abad peradaban ini melihat orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah itu kok kayak gitu ya, dianggap sebagai tidak beretika, tidak bermoral dan sebagainya. Ya. Nah, ini pandangan orang hari ini, begitu. Sementara untuk manusia atau masyarakat yang hidup pada abad ke-7 itu hal yang biasa begitu. Nah, ini yang dimaksud oleh Irene Handono dengan Donditan ini, teman-teman. Apakah benar demikian? Nah, tentunya saya akan menjelaskan ini ya dari perspektif kekristenan, teman-teman. Ya, di mana di Alkitab jelas ya bahwa tidak ada pengajaran tentang perubahan standar moral, tidak ada.
Tidak ada satupun pengajaran Alkitab yang berbicara tentang perubahan standar moral. Alkitab mengajarkan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu standar moral itu tetap sama. Mari kita lihat di 10 hukum Taurat yang diturunkan kepada Musa di Gunung Sinai, teman-teman. Kita melihat di situ apa yang Tuhan ajarkan, ya, apa yang Tuhan tetapkan dalam hukum-hukum itu sampai hari ini tetap dipakai, teman-teman. Tetap sebagai standar moral umat manusia. Ya, tidak ada pembatalan, tidak ada perubahan. Dia berlaku untuk sepanjang masa, sepanjang zaman, teman-teman. Mari kita lihat apa sih yang tertulis di 10 hukum Musa atau di 10 hukum Taurat itu. Nah, kita lihat satu-satu, teman-teman, ya. Nanti kita bisa melihat bahwa tidak ada perubahan sama sekali. Standar moral itu sama sampai hari ini, kecuali yang berhubungan dengan tata ibadah, ya. Nah, tata ibadah Perjanjian Lama memang itu mengalami penyempurnaan, ya, dikatakan penyempurnaan di dalam Perjanjian Baru, dan itu ada ayat penyempurnanya, teman-teman, ya. Jadi bukan manusia yang mengada-ngadakan itu, begitu. Itulah disebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu berbeda dalam hal tata ibadahnya, ya, teman-teman. Nah, kita melihat apa sih isi dari 10 hukum Taurat, ya. Pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Apakah ini berlaku hanya pada saat itu saja atau sampai hari ini? Berlaku sampai hari ini. Ya. Tuhan tidak mentoleransi kita menyembah dua Tuhan. Ya. Tuhan itu hanya satu, yaitu Tuhan bagi seluruh umat manusia, Allah yang esa, dan tidak boleh diduakan, ya, tidak boleh, teman-teman. Jadi manusia tidak boleh menyembah Allah lain selain Allah yang berfirman ini, ya, Allah yang berfirman ini kepada Musa di Gunung Sinai, yaitu Allah bangsa Israel, yaitu Allah Jehovah. Dan tidak ada Allah selain daripada Allah ini. Makanya di sini dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan sampai hari ini, Allah tidak mau ada Allah lain yang kita sembah selain daripada Dia. Ini berlaku sampai abad ke-20 ini, teman-teman. Kemudian, kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah. Jadi tidak boleh membuat patung dalam bentuk apapun. Apa itu yang ada di langit di atas? Nah, itulah misalnya bintang, bulan, ya kan? Matahari, itu semua termasuk. Nah, dan ada nggak manusia menyembah itu? Wow, banyak sekali, ya. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan bintang. Ada, teman-teman. Kemudian, atau yang ada di bumi di bawah. Apapun itu yang ada di bumi di bawah, itu tidak boleh, ya, dibuat patungnya lalu menyembah. Itu, teman-teman. Nah, ini berlaku sampai hari ini, tidak boleh membuat patung dalam bentuk apapun. Bahkan dikatakan juga, janganlah engkau membuat bagimu patung, ya kan? Kemudian tugu berhala, kemudian batu berukir, itu juga tidak boleh, ya. Jadi dalam bentuk apapun, ya, dalam bentuk apapun, teman-teman. Patung itu salah satu. Yang kedua, tugu berhala. Yang ketiga, batu berukir. Itu semua penyembahan
penyembahan selain Allah. Ya, jadi ingat ya, jangan hanya terfokus kepada patung begitu ya, tapi juga tugu berhala dan batu berukir. Coba cermati, punya nggak 3 ini? Pertama patung, tugu berhala, dan batu berukir. Punya nggak dalam agama kita 3 ini? Kalau saya itu anti ketiganya. Saya anti patung, saya anti tugu berhala, saya anti batu berukir. Ya, Tuhan saya tidak disimbolkan oleh apapun. Ya, tidak ada patungnya, tidak ada tugunya, tidak ada batunya. Ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Apa artinya? Begini teman-teman. Jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Misalnya begini, ketika kita berbuat jahat, kita teriak-teriak nama Tuhan, begitu, ya. Ketika kita mau bunuh orang, kita berseru-seru, menyeru-nyerukan nama Tuhan, begitu. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya. Misalnya mau bunuh orang, dalam nama Yesus langsung membabat orang, begitu ya. Atau mau nembak orang gitu, dalam nama Yesus tembak. Dalam nama Yesus pancung. Ya kan? Dalam nama Yesus tonjok. Itu nggak boleh, ya. Dalam nama Yesus korupsi gitu. Itu namanya menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, nggak boleh, teman-teman. Ya. Tapi ada nggak yang orang membunuh, ya, ngerampok, tawuran, teriak-teriak nama Tuhannya? Ada nggak? Ada, teman-teman. Ada, ya. Bahkan membunuh orang, memenggal orang pun teriakin nama Tuhannya. Nah, ini dilarang dalam kekristenan, tidak boleh. Ya, nama Tuhan tidak boleh disebut-sebut untuk berbuat jahat. Ya, pada saat berbuat jahat tidak bisa. Karena nama Tuhan itu kudus. Ya, nama Tuhan itu suci dan mulia, tidak bisa dipakai untuk berbuat jahat. Ya, teman-teman. Nah, ini berlaku nggak sampai hari ini? Berlaku, ya. Jadi bukan cuma di abad-abad, di zamannya Musa berlakunya, terus sampai hari ini. Tidak boleh, ya, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini berhubungan dengan tata ibadah. Ya, ini berhubungan dengan tata ibadah. Sekarang orang-orang Kristen itu tidak beribadah lagi seperti di Perjanjian Lama. Ya, itu dibatasi oleh waktu, oleh tempat, oleh cara, begitu. Ya, nah di Perjanjian Baru kita beribadah di dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi kita tidak dibatasin lagi oleh hari, ya. Kita tidak dibatasin lagi oleh makanan, ini haram, ini halal, ya kan? Karena di Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya itu, ya. Jadi tata ibadah di Perjanjian Lama itu sudah selesai, yaitu ibadah simbolik, ibadah ritualistik, itu semua ibadah di Perjanjian Lama. Ya. Sementara di Perjanjian Baru sudah diganti menjadi beribadah dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak ibadah lagi dengan badan, tidak ibadah lagi secara jasmani dan secara ritual. Tidak ada lagi ritual ini dan ritual itu, ya, di dalam Perjanjian Baru. Kita beribadah dengan roh kita. Roh kita langsung berinteraksi dengan Allah 24 jam. Ya, jadi setiap saat begitu. Tidak lagi dibatasin oleh waktu atau hari, begitu. Pada hari Minggu, orang Kristen kan ibadahnya cuma sekali seminggu. No, ya. Orang Kristen tuh ibadahnya 24 jam sehari. Pada hari Minggu itu adalah kumpul berjemaat. Ya, kumpul berjemaat. Begitu, teman-teman. Boleh nggak selain hari Minggu? Boleh aja. Begitu, boleh. Ya, mau hari Rabu silahkan. Ya, mau hari Senin juga silahkan. Begitu. Tapi kebetulan hari Minggu hari libur. Jadi semua pilih hari Minggu supaya bisa bertemu, begitu. Terus apalagi nih? Ya, kita lihat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, betul. Sampai hari ini ya standar moralnya sama. Ya,
Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu, ya, murah rezekimu, ya kan, diberkati hidupmu, begitu. Jadi menghormati ayah dan ibu itu dari dulu sudah diajarkan Tuhan dan tidak berubah standar moralnya, berlaku sampai hari ini, ya, dan sampai selama-lamanya. Ya, harus menghormati ayah dan ibu kalau ingin diberkati, begitu. Itu sudah diajarkan dari dulu, begitu ya. Sudah diturunkan pengajaran ini kepada Nabi Musa. Dan ini berlaku sampai hari ini. Tidak ada perubahan standar moral. Kemudian yang keenam, jangan membunuh. Ya, sampai hari ini pun jangan membunuh. Ya. Jangan membunuh, ya. Yang ketujuh, jangan berzina. Oh, jangan berzina, ya. Di perjanjian lama berzina mungkin saat dia melakukan hubungan badan. Kalau di perjanjian baru lebih sempurna lagi. Kamu memandang perempuan dan menginginkannya, itu kamu sudah berzina dengan dia di dalam hatimu. Ya, kamu kalau menceraikan istrimu lalu menikah dengan perempuan lain, kamu berzina dengan dia. Ya. Jadi tidak ada perubahan standar moral, malah semakin diperketat, ya, semakin diperketat. Ya. Jadi kalau orang bercerai lalu kawin lagi, maka dia berzina. Jadi kalau Anda memutuskan bercerai, tidak boleh kawin lagi, begitu, ya. Nah, kemudian jangan mengucapkan saksi dusta. Ya, sampai hari ini, ya. Pengajaran itu tetap berlaku. Standar moral ini berlaku. Jangan mengucapkan saksi dusta. Nah, itu berbohong ya, teman-teman. Nah, kemudian yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Milik ini apa maksudnya? Di sini dikatakan rumahnya, ya. Rumahnya, bukan rumahnya saja, istrinya. Ya, bukan istrinya saja, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Nah itu, ya. Jadi dari dulu sampai hari ini berlaku. Ya, jadi jangan mengingini milik sesamamu, termasuk istri. Ya, Daud itu pernah ingin memiliki Batseba, istri dari orang lain, laki-laki lain, begitu. Sampai saking inginnya, laki-laki itu disuruh pergi perang dan ditempatkan di baris bagian depan supaya cepat mati supaya tertembak. Dan itu kejadian. Ya. Nah, Daud akhirnya mendapatkan Batseba sebagai istrinya. Memang wanita ini cantik sekali. Jadi dia menginginkan milik orang lain. Begitu teman-teman. Misalnya anak kita, misalnya anak ya, anak angkat atau anak kandung, kemudian tertarik dengan mantu ini gitu, lalu menginginkannya, itu standar moralnya sampai hari ini tetap sama, begitu ya, tidak ada perubahan. Tetap itu sesuatu yang tidak bermoral, menginginkan milik orang lain, ya, menginginkan istri orang. Jadi nggak bisa asal Anda senang dengan perempuan itu, milik siapapun Anda libas gitu. Itu tidak bisa. Itu melanggar norma. Dan sampai hari ini ya tidak ada pergeseran standar moral. Ya. Itu namanya periskor ya, periskor, perebut istri orang. Pelakor, perebut laki orang. Sampai hari ini itu dianggap sesuatu yang tidak bermoral. Tidak ada pergeseran standar moral. Seperti yang dinyatakan oleh Irene Handono dan Deonditan tadi, teman-teman. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, semakin seru, ya. Jangan break ya teman-teman. Terus ikutin pembahasan saya ini sampai selesai. Dan selanjutnya,
Apalagi yang diperbincangkan oleh Umi Irene Handono dengan Agustan ini? Mari kita dengarkan bersama-sama. Kita kalau ngomong tentang nabi-nabi, kita tahu yang pertama kan Nabi Adam. Iya, alaihissalam. Ya. Nah ini apa namanya, menarik banget ini sebenarnya. Nah, kira-kira nih menurut Dodi, Nabi Adam alaihissalam ini yang tidak semasa dengan Rasulullah kan? Jauh Sekali ya. Bagaimana membuktikan kalau Nabi Adam alaihissalam ini seorang Islam? Yang jelas Umi, Nabi Adam alaihissalam itu dia hanya mengenal satu Tuhan. Tidak kenal ada yang namanya Tuhan punya pribadi Bapa, punya pribadi Anak, atau punya pribadi Roh Kudus. Setahu saya. Jadi Nabi Adam hanya tahu atau mengenal hanya Tuhan yang Esa gitu. Tuhan yang menciptakan dia dan istrinya, Tuhannya Esa, dan tidak macam-macam ada dogma atau doktrin yang dikenal zaman sekarang gitu Umi ya. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan apa lagi yang dibahas oleh Umi Irene Handono, yaitu mereka membahas tentang agama nabi-nabi, teman-teman. Ya, dan mereka menyimpulkan ya bahwa agama semua nabi, mulai dari Adam katanya, itu agamanya adalah Muslim. Ya. Apa dasarnya? Mereka mengatakan karena mulai dari Adam sampai Isa, ya, sampai Muhammad, itu mengimani, memahami bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu, ya, tauhid, teman-teman. Ya, jadi semua nabi percaya kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa, tidak dua, tidak tiga, ya, tidak ada katanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu, ya, tidak ada. Di Alkitab tidak ada katanya. Nah, teman-teman, saya katakan itu tidak cukup kuat untuk mengatakan bahwa semua nabi itu agamanya Islam. Itu saja tidak cukup. Hanya percaya kepada Tuhan yang satu, lalu Islam. So simple, gampang sekali ya menyimpulkan seperti itu. Kalau hanya percaya kepada Tuhan itu satu, itu iblis pun percaya, setan-setan pun percaya bahwa Tuhan itu memang satu, begitu. Ya. Jadi kalau cuman mendasarkan semua kebenaran itu hanya kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, atau Anda menyebutnya tauhid. Asal tauhid benar gitu. Asal tauhid, udahlah, itulah yang paling benar. No. Ya, lebih dari itu. Bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya sekedar mengimani bahwa Tuhan itu Esa. Saya juga mengimani, ya, Alkitab itu lebih banyak menyebut kata Tuhan yang Esa itu lebih banyak daripada kitab Anda. Ya. Orang Kristen percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Orang Yahudi itu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Anda juga percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi apakah sama? Apakah Tuhan yang Maha Esa yang dipercaya itu sama? Itu yang harus dibahas. Ya kan? Nah, kita bisa baca kalau hanya percaya kepada Tuhan yang Esa, itu setan-setan pun percaya. Nah, kita bisa lihat di Yakobus 2 ayat 19. Itu tertulis, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Itu baik. Oke? Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka
gemetar. Jadi kalau hanya percaya ya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Lalu kalau hanya percaya, kalau iman Anda hanya didasarkan kepada itu, kepada tauhid, lalu apa bedanya Anda dengan setan-setan? Karena setan-setan pun percaya itu. Ya, teman-teman. Jadi kami orang Kristen tidak sekedar percaya ya bahwa Allah itu satu atau esa. Tetapi kita harus mengenali Dia. Ya, kita harus mengenal siapa itu Allah yang esa. Eksistensinya seperti apa? Ya. Kemudian pengajarannya seperti apa? Sifat-sifatnya seperti apa? Rancangannya terhadap umat manusia ini seperti apa? Kuasa-kuasanya seperti apa? Itu semua harus jelas. Ya, ajarannya itu tidak boleh bertentangan dengan sifat-sifatnya. Allah yang Maha Esa itu, yang satu itu pasti Maha Benar. Ya, kalau Dia Maha Benar, maka firman-Nya tidak boleh ada yang salah. Itu satu. Firman-Nya tidak boleh ada yang salah. Ya, kemudian kalau Tuhan itu bernubuat, ya, bernubuat, nubuatannya pasti terjadi, pasti digenapi. Jadi nubuatan Tuhan yang Maha Benar tidak pernah meleset, tidak pernah salah. Kemudian Allah yang Maha Esa itu harus Maha Kasih. Allah yang Maha Kasih itu pasti mengasihi seluruh umat manusia. Dia ingin semua manusia ini selamat. Tidak ada satupun yang boleh masuk neraka. Nah, lalu apa bukti kasihnya? Apa bukti kasihnya? Apakah hanya dengan menurunkan pengajaran, lalu manusia ini berjuanglah, ya, berjuanglah setaat-taatnya, ya, sekeras-kerasnya untuk mengikuti ajarannya itu. Itu sampai kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kalau dengan kekuatan sendiri, itu manusia itu tidak akan mampu untuk menjalankan semua perintah Tuhan. Kecuali satu. Ya, dimampukan. Nah, beda teman-teman. Dimampukan. Lalu apa yang memampukan? Harus ada yang memampukannya. Yaitu, kalau di dalam kekristenan, ada yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus, kuasa Roh Kudus inilah yang memampukan setiap orang untuk bisa berbuat, ya, menjalankan perintah-perintah Tuhan. Roh Kudus inilah yang akan mengajar, yang akan menuntun, yang akan menyertai orang ini, ya, untuk menjalankan firman Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, karena manusia ini hidup di dalam daging, dan daging itu lemah. Kalau tanpa Roh Kudus, tidak ada yang bisa. Bisanya hanya menentang Tuhan, melawan Tuhan. Ya. Selalu ingin berbuat dosa. Tetapi Roh Kudus itu menginsafkan orang dari dosa. Menuntun orang ke jalan yang benar. Membimbing orang tersebut untuk bisa mengerti kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nah, itu bedanya. Kemudian Allah itu Maha Adil. Nah, kalau Allah yang Maha Adil, pasti ajarannya pasti adil. Ya, pasti adil semua. Tidak ada yang melawan keadilan Allah. Gitu. Pasti adil. Nah, karena Allah itu adil, makanya Dia tidak mengizinkan poligami. Pasti di dalam poligami itu mengandung ketidakadilan. Ya. Mungkin ada yang menganggap
Oh, saya bisa adil kok. Iya, menurut Anda. Tapi bukan menurut Tuhan. Anda tahu apa yang ada di hati istri-istri ini? Ya. Apa Anda tahu ketika Anda berada di satu istri, menghabiskan waktu Anda di sana? Apakah istri-istri yang lain tidak terluka? Atau Anda memberikan lebih kepada istri yang satu? Apakah yang lain tidak terluka? Tidak ada keadilan. Ya, tidak ada keadilan di situ. Nah, kemudian Allah yang Maha Adil itu menghukum dosa. Menghukum dosa. Ya. Jadi tidak bisa Anda minta ampun ya. Berbuat dosa, minta ampun sama Tuhan, selesai. Tidak bisa. Dosa itu upahnya adalah maut. Hukuman tetap berlaku. Ya. Nah, sekarang misalnya ada orang yang menghina rakyat Kalimantan, misalnya begitu, ya. Dibilang Kalimantan itu adalah tempat jin buang anak. Itu orang Kalimantan, orang Dayak sangat tersinggung. Semua marah besar, ya, dengan ucapan-ucapan dari oknum ini begitu, ya. Oknum PKS yang kalau nggak salah caleg gagal katanya, ya kan? Begitu serampangan menghina orang begitu. Lalu minta maaf. Apakah selesai? Masyarakat Kalimantan tidak bisa terima. Minta maaf, oke, dimaafkan, tetapi harus tetap diproses secara hukum. Mereka maunya begitu. Sama, Tuhan juga sama. Anda minta ampun, bisa jadi Anda dimaafkan, tetapi hukuman atas dosa Anda itu harus tetap Anda jalankan di neraka. Nah, salah satu wujud dari keadilan Tuhan adalah supaya semua manusia ini dipastikan bisa selamat. Sementara dosa tetap harus dihukum, maka Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia ini menjadi manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati di kayu salib dalam rangka menggantikan semua manusia yang berdosa ini dihukumkan. Ya, semua manusia tanpa kecuali. Nah, tanpa kecuali. Ya. Syaratnya cuma satu, Anda mau percaya kepadanya atau tidak. Kalau Anda mempercayakan hukuman dosa Anda kepadanya, maka dianggap selesai. Tetapi kalau Anda tidak mau mempercayakan penghukuman dosa Anda kepada Sang Juru Selamat itu, maka hukuman atas dosa Anda harus Anda jalankan sendiri. Jadi kalau Anda nanti ternyata masuk neraka karena dosa-dosa Anda belum dibereskan, itu Anda tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Karena keselamatan itu sudah ditawarkan kepada Anda. Sudah ditawarkan, ya kan? Yang namanya makanan sehat itu tidak bisa dipaksakan, tapi hanya ditawarkan. Ya, racun itu baru bisa dipaksakan, diam-diam dikasih gitu, dipaksa. Ya kan? Tapi yang namanya makanan sehat itu ditawarkan. Anda mau, silahkan ambil. Anda tidak mau, tidak apa-apa. Begitu. Ya, tetapi Tuhan itu adil, dia menawarkan kepada semua orang. Nah, itulah keadilan Tuhan. Ya, kemudian Tuhan itu Maha tahu. Dia sudah tahu tentang hal apa yang akan terjadi ke depannya. Ya. Dia berdaulat penuh. Ya, dia berdaulat penuh. Teman-teman. Ya. Tetapi Tuhan juga tidak menciptakan robot. Ya. Jadi makanya Anda harus merespon tawaran yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Kalau Anda misalnya menolak, itu bukan salahnya Tuhan, itu salah Anda. Oke? Nah, semua ini itu harus jelas begitu. Bagaimana pengajaran dari Allah yang Esa ini? Cocok tidak dengan sifat-sifatnya tadi? Iya kan?
Terus firmannya itu berubah-ubah nggak? Ya, firmannya itu bisa di sini ngomong A, di sana ngomong B nggak? Nah, ya, tidak bisa. Firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Jadi teman-teman, firman Tuhan itu tidak berubah, tetap untuk selama-lamanya. Ini kita bisa baca di 1 Petrus 1 ayat 24. Bunyinya begini. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, ya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, ya. Jadi kemuliaan manusia itu seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ya. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jelas? Jadi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Ya. Kemudian kita juga bisa baca di Lukas 21 ayat 33, ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali akan mendengarkan lagi apalagi perbincangan dari Umi Irene Handono dan Donditan ini, teman-teman. Mari kita dengarkan bersama-sama. Nabi Adam alaihissalam ini abad yang jauh berbeda, abad yang lalu sekali. Padahal yang namanya konsep Trinitas, Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu baru dikenal setelah adanya Konsili Nicea. Iya. Tahun 325 Masehi. Itu belum Trinitas, Umi. 325 belum Trinitas, Umi. Ya, Konsili Nicea-nya sudah ini ya. Itu sudah. baru Duinitas, Umi. Ya. Artinya Trinitasnya 381, Umi. 381 Konsili baru sempurna. Baru sempurna, ya betul. Karena 325 itu mereka sudah menyatakan 3. Jadi mereka sudah mengatakan 3. 3 itu siapa? Nah, ini. Satu, Bapak. Kedua, anak. Oke, yang ketiga siapa? Nah, ini bingung. Sehingga kemudian sempat mereka menyatakan Roh Kudus. Ya, oke, sekarang simbolnya kayak apa? Nah, itu blank nantinya. Sehingga kemudian 381 barulah mereka sepakat bahwa simbol daripada Tuhan Roh Kudus itu adalah burung merpati putih. Yang sekarang mereka nggak pede menyebut begitu, maka banyak di antara mereka menyebut itu adalah simbol perdamaian. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata Umi Irene Handono itu membahas tentang konsep Trinitas, ya, konsep Trinitas. Mereka mengatakan bahwa konsep Trinitas itu tidak ada di Alkitab, ya. Tuhan tidak pernah mengajarkan di Alkitab tentang konsep Trinitas, ya. Trinitas katanya itu baru ada itu sejak Konsili Nicea, ya. Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Nah, disitulah dibuat konsep Trinitas, ya. Luar biasa ya, teman-teman. Kemudian katanya tahun 381 itu baru disempurnakan, ya. Karena waktu di Konsili Nicea tahun 325 Masehi itu belum ketemu trinya, ya. Jadi Bapa dan Anak, begitu ya. Roh Kudusnya belum ketemu nih, ya. Jadi di tahun 381 baru disepakati, ya. Disepakati adanya
Tuhan Roh Kudus begitu. Jadi baru Tritunggal ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini baru ada itu disepakati tahun 381 katanya. Nggak tahu ya cerita dari mana itu ya teman-teman ya. Nah, bahkan di situ juga disepakati simbol dari Roh Kudus itu yaitu burung merpati. Ya, burung merpati. Luar biasa ya. Cerita hoax dari mana ini mereka yang dapatkan ini ya teman-teman ya. Teman-teman, inilah ketidaktahuan membuat kebodohan ya. Tapi sok taunya minta ampun ya. Ya, sok taunya itu nggak ketulungan gitu kan. Lebih hebat dari orang-orang Kristen ya, mengatakan bahwa tidak ada ajaran tentang Trinitas di Alkitab. Mereka tidak tahu teman-teman, bahwa ajaran Trinitas atau Tritunggal, konsep Allah Tritunggal itu sudah diajarkan mulai dari kitab Kejadian. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua dan mohon ya, kalau bisa Irena Handono dan Donditan ini mendengarkan ya. Konsep Allah Trinitas itu sudah dibukakan mulai di kitab Kejadian 1 ayat 26. Ya. Saya bacakan untuk Anda semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Ayat ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Jadi di sini ada kata kita. Ya. Kita itu tunggal apa jamak ya? Ya, ada nggak kita? Kita itu tunggal begitu. Ya, kita itu jamak. Ya, baiklah. Kalau tunggal, Tuhan ini nggak usah pakai kata kita. Baiklah aku harusnya. Baiklah aku menjadikan manusia menurut gambar dan rupa aku begitu. Ya, tetapi di sini baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, di dalam kata kita ini ada 3 pribadi di situ, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, ya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, memang Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri, ya, salah satu pribadi Allah, begitu. Kemudian dikatakan bahwa di tahun 381 katanya baru diciptakan Roh Kudus. Baru diciptakan Roh Kudus. Begitu. Ini kan salah fatal. Ya, kesalahannya fatal sekali. Begitu. Sementara Roh Kudus itu sudah ada di zaman Perjanjian Lama. Ya. Roh Kudus sudah ada di Perjanjian Lama. Hanya belum menghuni hati semua orang percaya. Ya. Para nabi itu juga disertai oleh Roh Kudus loh. Ya. Roh Kudus itu sudah ada. Iya, karena dia adalah pribadi Allah. Jadi dia itu adalah ada sebelum semua diciptakan. Mari kita lihat, apakah Roh Kudus itu sudah ada sejak Perjanjian Lama? Ataukah betul baru ada itu diciptakan itu pada tahun 381 seperti yang diklaim oleh Umi Irene Handono dan Donditan ini. Teman-teman, tentang Roh Kudus ya yang sudah ada menyertai para nabi di Perjanjian Lama, kita bisa lihat di Yesaya 63 ayat 10. Ya. Yesaya 63 ayat 10. Di sana dikatakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka.
Ya, jadi Roh Kudus itu sudah ada, teman-teman, menyertai para nabi di Perjanjian Lama. Ya. Dan bahkan orang-orang yang memberontak, ya, memberontak kepada Tuhan itu mendukakan Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu bisa berduka. Ya, makanya dia adalah satu pribadi. Ya, satu pribadi. Dia bisa berduka. Dia juga bisa menuntun orang. Dia bisa menyertai orang, bisa mengajar orang. Makanya Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi, pribadi Allah, pribadi ketiga. Ya. Nah, mari kita lihat lagi Mazmur 51 ayat 11 mengatakan, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Ya. Jadi Roh Kudus itu sudah ada menyertai semua nabi-nabi, ya, yang ada di Perjanjian Lama. Di Matius 12 ayat 31, ini betul-betul ini menyatakan bahwa Roh Kudus itu tidak boleh didukakan, ya. Dan di sini betul-betul peringatan nih bagi kita semua. Matius 12 ayat 31. "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni." Ya. Jadi orang yang menghujat Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Dia berbuat dosa kekal. Ya, teman-teman. Ya, jadi jangan kira Roh Kudus itu seperti yang si Irene dan Doditan itu mengatakan diciptakan, ya. Konsep itu diciptakan pada tahun setelah Konsili Nisea, ya, yaitu pada tahun 381. Ngaco sekali, ya. Ngaco sekali ini orang. Kemudian simbolnya juga ditetapkan tahun itu, yaitu burung merpati. Apakah benar demikian? Mari kita lihat apa kata Alkitab. Kita akan lihat, teman-teman, yaitu Matius 3 ayat 16 sampai 17. Ya. Ini pembuktian bahwa apa yang dikatakan oleh Irene Handono dan Doditan itu adalah hoax dan kebodohan dan pembohongan, ya, teman-teman, ya. Ngarang bebas bahwa simbol dari Roh Kudus adalah burung merpati, itu diciptakan pada tahun 381. Mari kita lihat Matius 3 ayat 16 sampai 17, saya bacakan untuk teman-teman semua. Ini adalah kejadian di hari Pantekosta. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya. Roh Allah itu sebutan dari Roh Kudus, ya. Sebutan lain dari Roh Kudus adalah Roh Allah atau Roh kebenaran, itu juga Roh Kudus, ya. Roh Kudus, Roh Allah, Roh kebenaran, ya. Lalu ayat 17, "Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, 'Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.'" Ya, itu suara Bapa dari sorga. Jadi ada 3 pribadi, ya. Suara Bapa itu dari sorga, terdengar, ya. "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Siapa itu anak? Yaitu Yesus Kristus yang sedang dibaptis saat itu, ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, ya. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, ya. Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Kemudian, ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini pribadi Allah ketiga, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran atau Roh Allah turun ke atas Yesus. Ya, jadi ada 3. Jadi di Matius 3 ayat 16 di sini jelas ada 3 pribadi, ya, 3 pribadi yang saat itu terpisah, ya. Nah, ini juga yang sebagian orang-orang di Kristen,
ya, yaitu kelompok reform alias Calvinis alias Injili, itu menentang ya bahwa Allah Trinitas itu tidak bisa terpisah. Jadi Allahnya turut disalibkan berarti kalau tidak terpisah. Begitu ya. Sementara sebelum disalibkan Tuhan Yesus berseru, ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti yang disalibkan itu adalah kemanusiaannya Yesus. Berarti saat itu terpisah. Ya kan? Nah, ini lagi dibuktikan. Ya. Yesus sedang dibaptis, burung merpati datang hinggap di atasnya, kemudian ada suara dari sorga. Begitu teman-teman. Jadi konsep Allah Trinitas atau Tritunggal itu tidak bisa terbantahkan lagi. Tidak bisa terbantahkan. Ya. Jadi omong kosong ini bahwa konsep Allah Trinitas diciptakan di Konsili Nisea. Omong kosong. Ya, tidak ada dasar kebenarannya di Alkitab. Omong kosong. Oke, teman-teman. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya komentarin ya, tapi saya kira tidak cukup ya. Tidak cukup dengan satu video ini kepanjangan. Jadi kita akan bersambung next ya, di next teman-teman, next video dalam mengomentari Umi Irene Handono ini dengan Don Ditan ya, karena percakapan mereka semakin seru sepertinya, tapi semakin saya tergerak untuk mengomentari mereka ya. Ini bukan karena saya lebih pintar dari mereka, tapi saya lebih mau berpikir daripada mereka, itu saja ya. Oke teman-teman, saya kira saya cukupkan dulu ya untuk video kali ini ya, dalam merespon perbincangan dari Irene Handono dan Don Ditan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa semakin menambah wawasan kita akan kebenaran, semakin menguatkan kita di dalam iman dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Jangan lupa teman-teman untuk terus mendukung channel Noverina Solihin ya, agar berita kebenaran ini bisa tersebar luas. Dan ingat, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan kita harus memberikan waktu lebih untuk hal-hal yang rohani. Sekian dari saya. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan share video ini. Semakin diserang, semakin terang benderang. Maranatha. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.